teman-teman, di video ini kita bakalan bahas tuntas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran, mulai dari pengertian, fungsi, sampai tantangan yang dihadapi dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum di suatu institusi pendidikan. Intinya, ini adalah bagaimana suatu sekolah atau universitas mengatur apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Sedangkan manajemen pembelajaran lebih fokus pada bagaimana proses belajar mengajar berjalan di dalam kelas. Ini mencakup strategi mengajar, penggunaan media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar siswa. Ada beberapa fungsi manajemen kurikulum dan pembelajaran, di antaranya yaitu menentukan tujuan pendidikan. Sebelum belajar, kita harus tahu nih mau kemana arah pembelajaran ini. Dengan manajemen kurikulum yang baik, tujuan pendidikan bisa lebih jelas dan terarah. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Setiap siswa itu kan unik. Nah, makanya kurikulum itu harus dirancang supaya bisa memenuhi kebutuhan siswa di era yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang tepat bisa bikin belajar jadi lebih efektif dan menyenangkan. Nggak cuma hafalan, tapi juga pemahaman yang mendalam. Dan terakhir yaitu mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum. Dunia kan terus berubah, teknologi makin canggih, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kurikulum juga harus selalu dievaluasi dan diperbarui biar tetap relevan. Kurikulum yang baik punya 4 komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Apa sih yang mau dicapai dari proses belajar ini? Misalnya, apakah ingin membentuk keterampilan berpikir kritis atau meningkatkan keterampilan teknis? Yang kedua yaitu isi atau materi pembelajaran. Ini adalah apa yang dipelajari di sekolah, seperti mata pelajaran, bahan ajar, dan silabus yang disusun sesuai dengan standar pendidikan. Yang ketiga yaitu metode dan strategi pembelajaran. Metode mengajarnya macam-macam, ada ceramah, diskusi, eksperimen, atau bahkan belajar berbasis proyek yang bikin siswa lebih aktif. Yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Belajar tanpa evaluasi itu ibarat naik kendaraan tanpa arah. Evaluasi penting buat melihat apakah pembelajaran sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen pembelajaran. Biar proses belajar mengajar berjalan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Pembelajaran zaman sekarang harus lebih student-centered. Artinya, siswa harus lebih aktif, bukan cuma duduk diam mendengarkan ceramah guru. Selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Guru harus bisa menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran supaya siswa nggak cepat bosan. Misalnya pakai video, diskusi kelompok, atau bahkan simulasi. Lalu, lingkungan belajar yang nyaman. Siswa nggak akan bisa belajar dengan baik kalau suasana kelasnya tegang. Pemimpin pembelajaran harus bisa nih menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan kondusif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkelanjutan. Bukan cuma siswa yang dievaluasi, tapi metode mengajarnya juga. Dengan begitu, guru bisa tahu mana yang perlu diperbaiki biar hasilnya lebih optimal. Walaupun konsepnya keren, ada juga tantangan dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan pendidikan. Kurikulum sering berubah mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi, sekolah harus bisa nih cepat beradaptasi. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang cepat. Digitalisasi pendidikan bikin guru harus selalu belajar teknologi baru biar metode pengajaran tetap relevan. Yang ketiga yaitu perbedaan kebutuhan siswa. Setiap siswa punya gaya belajar yang berbeda. Jadi, metode pembelajaran harus fleksibel dan bisa menyesuaikan. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya. Enggak semua sekolah punya fasilitas lengkap. Jadi, pemimpin pendidikan harus bisa nih mengelola sumber daya yang ada dengan baik.
Manajemen kurikulum dan pembelajaran itu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kurikulum yang baik dan metode pembelajaran yang efektif, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif, interaktif, dan juga menyenangkan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa kerjakan evaluasi yang sudah disiapkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!